warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada Al-Mukarram Kiai Heri Zairi ST, pada segenap Dewan Guru, Dewan Asatid, dan tenaga kependidikan Pondok Pesantren Asyifa yang diberkahi oleh Allah. Tak lupa kepada tamu undangan Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Murid yang sudah hadir, dan terakhir pada anak-anakku santri UAN kelas 9 yang diberkahi oleh Allah. Marilah yang pertama dan utama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa hadir memenuhi undangan dari pesantren. Judulnya pelepasan, kelulusan dan penyerahan. Jadi bukan wisuda atau perpisahan, juga bukan. Saya yakin dan saya menghormati setiap lembaga pendidikan. Saya mencoba untuk menata hati, tidak turut campur, atau karena semua lembaga punya mindset, punya keinginan, dan itu akan lebih baik. Karena banyak orang tua yang menolakkan, kemudian banyak protes, itu yang nanti yang jadi adalah konflik di diri pribadi. Pun tidak baik untuk anak-anak kita. Maka mari kita syukuri pertemuan ini dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, anak-anakku, dan hadirin semua yang dimuliakan oleh Allah. Kelihatannya serius Pak tadi. Ya, boleh anggukan, boleh santai gitu. Boleh tuh Pak. Jadi dikemas dengan santai Bu ya. Jadi tidak usah panik. Dan toh nanti tidak usah tanya anakku nanti nilainya berapa. Insya Allah saya tidak berusaha untuk tidak tanya Pak. Dan saya yakin kira-kira penjenengan layak menjadi sampai detik ini, insya Allah putra jenengan ya akan hebat. Insya Allah seperti itu Pak. Saya menata hati saya tidak akan tanya kamu lagi berapa tidak. Karena semua orang, semua anak punya alur kehidupan yang sudah diatur oleh Allah. Bapak-bapak hadirin yang diberkahi oleh Allah, hari ini adalah momen yang luar biasa, istimewa bagi kita semua. Tadi disampaikan oleh Pak Heri, 3 tahun yang lalu itu tahun yang horor, gitu Pak ya. Tahun yang horor luar biasa. Sekolah libur, pada pesantren libur, kita masuk sini saya ingat di PCR, hidungnya disogok itu. Apalagi anak saya itu baru 1, jadi saya itu tidak tega. Setiap hari saya berikhtiar dan berdoa dan beramal Pak. Tapi sampai detik ini Allah belum Pak. Saya berharap masih punya mimpi. Dan janji saya kalau nanti anak saya punya adik, nanti depan sini Pak. Kalau bukan adik sepupu nanti insya Allah di lembaga itu rumah saya Pak, dekat sekali. Insya Allah itu biaya kangennya tidak terlalu mahal. Biaya kangen itu luar biasa. Bayangkan tadi yang Rio itu, terus ini tuh berapa cuan yang harus dikeluarkan. Jadi luar biasa. Maka alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Saya ingat juga saya mewakili kelas 7 di lantai 3 atau berapa itu. Di sini terasa sangat cepat. Jadi kita itu memang orang tua dari anak-anak yang luar biasa, periode luar biasa. Saya ingat saya baru 2 pertemuan kita ketemu seperti ini. Kelas 7 pertemuan dan ini kelas 9 perpisahan. Jadi kira-kira itu Pak. Jadi ya pengajian hadir, tapi kan artinya dalam sebuah forum majelis seperti ini kelihatannya baru 2 kali ini. Itu Pak ya, kalau lupa nanti di emoji ada bapak pengawas kita ya. Bapak-bapak, sebagai orang tua kita merasa sangat bangga melihat perkembangan anak-anak kita. Saya melihat foto anak saya Pak, ketika saya antar ke sini itu tingginya segini Pak. Sekarang saya yang segini. Jadi ketika Pak Sabda pengajian, Pak, maksudnya apa ya? Oh lebih tinggi ya, berarti gizi anak saya bagus alhamdulillah. Saya berterima kasih kepada Ibu Syekh, nanti sampaikan Pak ya, Ustaz ya, pada Syekhnya sini luar biasa. Anak saya dulu kalau mau makan itu butuh drama Korea Pak. Oh gitu ya.
terus makan, harus pakai sayur dan ini. Saya yakin bahwa Bapak juga seperti itu. Tapi ketika masuk sini, insya Allah fastabiqul khairat itu berkompetisi ramuan ya Rasido. Rasido makan geran. Mana belum? Ya, itu kompetisi. Jadi ketika pulang itu semakin hari semakin tinggi, semakin tinggi. Aura maskulin dengan bersari putra dengan maskulin gantengnya sudah mulai kelihatan. Tapi bapaknya semakin tua, ya, jiwanya semakin putih, gitu. Jadi tidak apa-apa, itulah anak-anak kita. Jadi ini saya ucapkan, saya bangga pada kalian, pada anak-anakku yang sekarang kelas 9, tubuhmu semakin kuat, paling tidak fisiknya, dan saya juga yakin akhlakmu semakin hari semakin baik. Kalau Anda tidak santri, kalau akhlaknya tidak baik. Sekali lagi pesan saya kepada Anda yang pertama adalah kepada Bapak Ibu. Saya sering bercerita Pak, saya pernah merasa menyakiti ayah saya. Jadi pada suatu ketika saya diberikan sesuatu, tapi saya menolak. Dan sampai detik ini perasaan bersalah masih ada. Maka saya berserah kepada Anda semua. Jangan pernah menyakiti hati orang tua. Karena pada suatu titik ketika Anda kangen tapi tidak bisa menyentuh, tidak bisa memandang, sakitnya luar biasa. Sampai detik ini 45 tahun ayah saya sudah meninggalkan saya ke alam barzah, insyaallah di surga. Sudah hampir 16 tahun. Perasaan menyesal itu masih ada. Maka saya berpesan kepada Anda semua, pinter ngaji, pinter ilmu, tapi pada orang tua pulang harus tahu, harus cium tangan. Kalau diperintah ya berusaha bosor. Ya, insya Allah itu akan menjadi keberkahan apa yang disampaikan oleh Bapak Kiai tadi. Itu pesan saya. Jadi saya fisik Anda saat ini sudah luar biasa tinggi, akhlaknya saya yakin bisa bacaan Al-Qur'annya. Walaupun anak saya bukan best di sini, tapi alhamdulillah terima kasih Pak Ustadz Pak Kiai, bacaannya sudah bagus lah. Tiap sore ini saya titipkan waktu kosong untuk kursus bahasa Inggris di ECC Kudus. Nah itu ada temannya ECC, ini bukan pamer Pak ya, hanya sekedar cerita pada jenengan. Kadang-kala dia, tadi saya suruh ngimami. Loh, yang saya imami apa? Lulusan IAIN, keren. Bacanya Pak Al-Ikhlas dulu, Al-Ikhlas ya apa? Harus baca yang agak panjang gitu kan ya. Jadi tidak apa-apa tetap ya, harus bisa ceritakan lalu berproses. Jadi Ibu Bapak, ini panjang dikit tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa tuh Bu, dengan santai aja, tujuannya diminum itu. Jadi untuk memahami psikologi anak kita itu kita nggak usah mulu-mulu lah. Anak ini harus ini. Kata dokter siapa itu yang ngaji filsafat itu, orang yang mengejar kebahagiaan biasanya orang itu tidak bahagia. Artinya apa? Kita menikmati fase saat ini. Jadi saya mencoba menikmati mencengkeh anak, kemana pergi mana, itu luar biasa. Ada sebuah kisah saya diceritani oleh teman yang di Asifah itu. Ada seorang santri kita yang berasal dari Indonesia Timur, dari Ambon, masih ke dalam lagi. Umur 14 tahun pulang kampung dengan uang saku dari para agniya, dari orang-orang yang hebat memberikan. Sampai di dermaga Tanjung Perak, ternyata karcisnya itu sudah expired. Ya, expired 3 hari di dermaga. Bayangkan itu putra jenengan, pasti jenengan akan meneteskan air mata. Tetapi yang namanya fa'inna ma'al usri yusra, Allah akan memberikan jalan. Maka orang-orang hebat itu, anak-anak ini insya Allah menjadi anak-anak hebat Pak. Jadi dia akhirnya menemukan jalan, dia merayu pada anak buah kapal. Pak, saya santri, bagaimana saya mengampun? Terus apa Pak ceritanya? Dia dimasukkan karung katanya. Masukkan karung, digendong, dimasukkan kapal. Karena karcisnya sudah tidak expired. Nanti kalau ada pemeriksaan di atas kamu ke bawah, kalau ada pemeriksaan di bawah kamu ke atas. Itu cerita, nanti kalau keliru dicek Pak ya, ini cerita asli. Anak ini ada beberapa kisah, kita tidak rasis ya. Indonesia Timur itu kadang-kadang memang secara IQ agak rendah. Tetapi ketika liburan, ustadznya dikirimi sebuah forum pengajian yang anak itu tampil di depan untuk mengisi pengajian. Pengajiannya pengajian umum. Maka apa yang terjadi? Biarlah anak-anak tumbuh sesuai dengan masanya. Masalah kecerdasan IQ Allah yang akan menentukan sudah berusaha. Ibaratnya anak kita itu naik kapal Pak.
dari dermaga ini turun ke dermaga tujuan. Jangan sampai turun. Kalau turun pasti tenggelam. Itu nasihat kepada orang-orang muda sering saya berikan. Anak-anakku teruslah belajar, teruslah mengaji, gantungkan mimpi-mimpimu, ya kan? Karena kita tidak tahu, yang penting adalah berusaha. Karena pendidikan adalah revolusi yang paling benar dalam kehidupan. Dan juga kita adalah orang-orang hebat, Bapak. Masa corona itu masukkan anak, ada interaksi, nyinggol saja katanya itu bisa kena penyakit, apalagi kena tertular air liurnya. Bahkan anak-anak kita itu menyolati atau melihat jenazah di masjid ini mungkin puluhan, Pak, ya, orang yang meninggal karena corona. Tapi Pak Kiai dari Uzari membulatkan tiket tetap masuk. Itu luar biasa. Bahkan ada informasi ditegur sama PP, Pak, ya. Ditegur PP Muhammadiyah karena nekat. Tapi alhamdulillah karena masuk itulah anak-anak kita punya sebuah sistem circumstance hadir. Betul, ponakan saya di pesantren itu sampai 1 tahun lebih. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi dalam 1 bulan dengan tren jenengan. Apa? Main HP tidak terkontrol. Luar biasa. Anak-anakku, Anda boleh main HP tapi harus dikontrol. Anda sudah dewasa. Dan itu terjadi. Maka saya sampaikan terima kasih kepada lembaga pesantren modern Asyifa pada waktu itu telah memberikan sebuah keputusan yang luar biasa. Hadir membuka resikonya akan tidak hanya pemerintah, tapi pimpinan pusat Muhammadiyah menegur. Saya ikut hadir di sini, Pak, ketika ada pidato speech itu. Nah, itu katanya di Facebook seluruh orang kan tahu ini Muhammadiyah kok tidak taat kepada pimpinan. Nah, jadi sebenarnya kan kita tidak taat, tetapi mengambil sebuah istihad. Kalau salah ya dapat poin 1, gitu, Pak, ya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para ustaz, para guru yang ada di sini. Betapapun berapapun ilmu yang sudah diberikan, panjenengan adalah role model. Ada sebuah cerita, Pak, betapa guru atau ustaz itu betul-betul sosok diidolakan dibandingkan ayahnya. Ini contoh kecil ya, Pak. Loh, kamu pakai baju kok udah pakai baju dalam? Ustaz, gue enak pakai baju, nggak usah pakai baju dalam. Oke, itu kelihatan simpel, tapi kemudian menjadi role model begitu ya. Jadi ustaz itu kalau sudah menjadi di hatinya, insya Allah itu menjadi sosok yang akan terus terkenang. Maka saya juga seorang guru, ibu bapak. Maka saya mencoba semakin tua ini, saya ingin dikenang oleh anak-anak saya. Penjenengan saya berharap dikenang oleh santri saya dalam penuh kenangan yang indah. Karena apa? Kemarau setahun habis dalam katanya gimana, Pak? Kemarau setahun bilang karena hujan sehari. Jadi dengan berbuat banyak baik, tetapi kemudian karena khilaf kata, khilaf sikap, kemudian dikenang dalam memori buruk para santri. Maka pesan saya seperti pesan Pak Kiai tadi, hilangkan dendam. Itu hanya menyakit. Nah, mindsetnya diatur. Ketika ustadz atau guru itu berbicara keras, dia sayang kepada kita. Jadi sampai detik ini kalau masih benci pada wali kelas, wah ini aku guru-guru udut diarani anak yang tidak tertib, misalnya itu mindsetnya ditata. Udut itu orang apa yang Muhammadiyah mesti ngarani haram, ya, majelis tajik. Nah, jadi itu bentuk sayang, ya, udut. Nah, jadi itu tolong menjadi mindset bahwa menyimpan dendam kepada guru, pada ustadz itu tidak baik. Jadi terima kasih kepada lembaga ini. Anak-anak kita sudah berkembang, tidak hanya fisiknya, ilmunya, olahraganya, Pak, ya, maksudnya luar biasa. Jadi penjaringan olahraga yang nanti itu fisiknya luar biasa, yang suci kok di lembaga pesantren itu memang cepat fisiknya, pelatihannya luar biasa. Terima kasih pada para pelatih termasuk Bapak Supri, nanti mohon disampaikan kepada beliau. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada segenap tenaga pendidikan yang merawat para muslim, Pak. Malam-malam harus Pak putranya jenengan kupingnya kelebon jangkrik, Pak. Saya harus meluncur gitu kan, Pak. Ada ini. Kalau yang masih ecek-ecek pasti didapat oleh para muslim. Terima kasih saya sampaikan, menganggap mereka sebagai anak-anak panjenengan semua. Kepada murid kelas 9
kami bangga pada kalian. Teruslah berjuang, mimpi-mimpi Anda harus Anda gapai, ya. Yang pengen mondok di sini lanjutkan. Kalau kemudian karena ada satu dan lain hal, pesan Pak Kiai tadi, silahkan tetap menjadi santri walaupun Anda tidak di pesantren. Insya Allah ilmu Anda akan menjadi berkah. Terus terima kasih kepada tadi pesan pada Pak ya, pada Chef juru masak, sekali lagi terima kasih banyak. Sampaikan betul itu, karena beliaulah yang menjadikan anak-anak kami tumbuh besar seperti ini. Ya, makanan favoritnya apa Mas? Sate, sayur tahu tempe. Tadi ayam, nah itu favoritnya sampai di rumah juga ayam geprek, luar biasa. Tetapi waktu harus berjalan dan sampai titik ini kalian harus dilepaskan, dikembalikan kepada orang tua. Kemudian pilihannya silahkan Anda melanjutkan ke Asyifa. Saya yakin kata Ustadz Salim Billah, santri yang tidak terlalu banyak itu lebih baik karena interaksi dengan kiainya lebih besar. Kalau santrinya terlalu banyak, misalnya gontor, jarang kalian dielus kepalanya oleh Pak Kiai, berinteraksi nasihatnya. Kalau di sini sering Pak ya, insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Yang kebetulan harus mencari lembaga pendidikan yang lain karena satu dan lain hal, kita doakan panjenengan semua, anak-anakku masih terus menjaga nama baik pesantren modern Asyifa ini. Sekali lagi kami terima anak-anak kami dengan utuh, dulu utuh dan tambah Pak, secara fisik, secara ilmu, secara akhlak pasti tambah baik. Amin Allahumma amin. Kami terima dengan ikhlas, dengan baik. Kami minta doa-doanya dari para asatidz, dari para guru. Anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang mudah dibimbing oleh orang tuanya. Dimanapun mereka berada, tetap menjadi orang-orang hebat, menjaga nama baik Pondok Pesantren Asyifa. Terakhir, kami wakil dari orang tua mendoakan, Pak ya, mendoakan Asyifa menjadi pesantren yang hebat. Amin Allahumma amin. Dan pesan saya kepada para santri, pesantren-pesantren hebat itu karena alumninya adalah orang-orang hebat dan ingat kepada pesantren. Jadi kalau nanti kamu jadi pengacara, jadi DPR, jadi pejabat, jadi pengusaha, ingat pernah kalian hadir 6 tahun, 3 tahun di sini. Maka hadir silaturahmi, jangan hanya hadir silaturahmi dan doa, apa Pak? Jangan lupa kalau punya rezeki lebih diinfakkan, disedekahkan kepada lembaga pendidikan ini, ya. Jadi kami mendoakan pesantren ini semakin mercusuar, semakin hebat di Jepara Selatan. Lantainya 3 nanti ditambah kualitasnya dalam sisi bahasa seperti Gontor atau seperti MBS di jalur Pantura. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Jadi pesan saya pada anak-anakku, Anda Subhanul Yaum Rizal Qudam, pemuda hari ini, pemimpin esok hari. Jadi sekali lagi saya berharap lembaga ini menjadi lembaga yang baik, mercusuar, bisa bekerja sama dengan lembaga yang lain, pendekatan silaturahmi, rahmatan lil alamin kepada lembaga-lembaga di sekitarnya, termasuk MTS Muhammadiyah. Insya Allah lembaga ini akan diberkahi oleh Allah dan menjadi lebih besar. Amin Allahumma amin. Kami terima dengan mewakili bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami terima Pak ya, mengucapkan terima kasih, syukur kasiron. Sudah dididik anak-anak kami selama 3 tahun. Insya Allah anak-anak kami akan ingat dengan penjenengan semua lembaga ini. Kalau menjadi alumni, bolehlah suatu saat main ke sini, boleh Pak ya? Boleh nak, jadi main ke sini. Jangan seperti kamu itu hubungannya bukan mantan. Kalau mantan itu bermusuhan. Jadi apa? Alumni. Karena kalau alumni akan reuni, gitu ya. Jadi silakan bangun silaturahmi yang baik dengan lembaga pendidikan ini. Kata billahi fi syarril haq astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.